Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Niken Rahmawati dengan teman saya Nurulita Indah. Kami akan mempresentasikan materi tentang seni budaya dalam perspektif Muhammadiyah. Yang pertama, Islam dan seni budaya. Yang kedua, seni budaya sebagai media dakwah. Islam dan seni budaya. Pengertian seni dan budaya Islam merupakan hasil dari pengejawatahan keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Keberuntungan keanekaragaman kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nas 1993 ayat 18. Pendapat tersebut mirip teori Ernest Diez yang menyatakan bahwa seni Islam atau seni yang Islamis adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Kemudian M. Abdul Jabbar Beik melengkapi pernyataan-pernyataan di atas dengan pendapatnya bahwa suatu seni menjadi Islamis jika hasil seni itu mengungkapkan pandangan hidup kaum muslimin, yaitu konsep tauhid. Sedangkan seniman yang membuat objek seninya tidak mesti seorang muslim. Jenis dan bentuk seni dan budaya. Yang pertama, seni lukis, patung, dan pahat adalah seni yang paling banyak penentangnya dari beberapa ulama. Hal ini karena adanya hadis yang melarang membuat atau menggambarkan benda bernyawa yang dipahami secara tekstual dan mengabaikan konseptual serta pemahaman secara komprehensif. Yang kedua, seni suara atau hadasah al-saut dipandang sebagai pernyataan estetik yang bersumber dari tradisi Islam yang kaidah dan pelaksanaannya berakar dalam estetika Al-Quran atau seruan Al-Quran. Yang ketiga, seni sastra atau adab adalah segala sesuatu yang tertulis dan tercetak. Seni sastra dalam Islam sangat dipengaruhi oleh Al-Quran, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Seni sastra Al-Quran, kalimat sastra gaya bahasa atau nilai estetika yang luar biasa indahnya, di samping kandungannya yang demikian kuat dan membuat pendengarnya terpesona. Seni pertunjukan merupakan proses penyampaian hasil karya seni yang dibuat oleh manusia, baik dalam bentuk pemeranan lukisan, patung, dan pahatan, mendengarkan suara dan musik, gerakan harmonis dan dinamis, serta menyampaikan hasil kesusastraan di hadapan masyarakat untuk dapat dinikmati sebagai hasil karya seni. Seni budaya menurut pandangan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Yang kedua, rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia. Yang ketiga, berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya mubah atau boleh selama tidak mengarah atau mengakibatkan fasad, kerusakan, darar bahaya, isyan, kedurhakaan, dan bait anilah terjatuh dari Allah. Yang keempat, seni rupa yang objeknya makhluk tidak bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Yang kelima, seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, seni pertunjukan pada dasarnya mubah atau boleh. Yang keenam, menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Nurulita Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Indah yang akan melanjutkan presentasi dari Mbak Niken Rahmawati untuk materi yang kedua, yaitu seni budaya dalam media dakwah.
Pengertian, dakwah secara lughawi berasal dari bahasa Arab yang artinya seruan, panggilan, undangan. Menurut istilah, kata dakwah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Metode dakwah. Yang pertama, dakwah bil hikmah berarti penyampaian dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengetahui secara benar serta mendalam orang atau masyarakat yang menjadi sasarannya. Yang kedua, dakwah bi al-mau'izah al-hasanah. Mengandung arti memberi kepuasan kepada jiwa orang atau masyarakat yang menjadi sasaran dakwah Islam itu dengan cara-cara yang baik, seperti dengan memberi nasihat, pengajaran, dan contoh teladan yang baik. Yang ketiga, dakwah mujadalah billati hiya ahsan adalah bertukar pikiran dengan cara-cara terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi orang dan masyarakat. Media dakwah. Yang pertama, dakwah dengan lisan. Dakwah seperti ini paling banyak dilakukan oleh umat Islam karena langsung berhadapan antara dai dan mat'u. Di antaranya adalah melalui khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi atau dialog, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Yang kedua, dakwah dengan tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan perantaraan tulisan seperti melalui buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah-kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, baliho, dan lain-lain. Terkait dengan dakwah melalui tulisan, hal itu dapat pula dikaitkan dengan tulisan indah atau kaligrafi. Kaligrafi sangat pesat perkembangannya di dalam seni Islam, karena dengan memperindah tulisan Arab dan dianggap sebagai bagian dari kecintaan terhadap Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Selanjutnya, dakwah melalui karya lukisan. Metode seperti ini berupa gambar-gambar hasil seni lukis, foto, grafis, digital image, dan sebagainya. Media ini memang banyak menarik perhatian orang, terutama dalam era digital ini, dan banyak dipakai untuk menggambarkan suatu maksud ajaran yang ingin disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, dakwah melalui audiovisual. Metode audiovisual adalah suatu cara penyampaian pesan yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran. Bentuk ini dilaksanakan dalam media televisi, video, multimedia interaktif, dan jenis media lainnya. Selanjutnya, dakwah dengan akhlak atau perilaku yang baik. Perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan media dakwah dan sebagai alat untuk mencegah orang dari berbuat kemungkaran atau juga yang mendorong orang lain berbuat ma'ruf, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau suatu perbuatan yang menunjang terlaksananya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Muhammadiyah memandang bahwa seni dan budaya harus dijadikan sarana yang efektif dalam menjalankan dakwah, di mana keterbukaan informasi, kecanggihan teknologi, serta kuatnya pengaruh hasil seni dan budaya. Seni sebagai dakwah adalah seni yang dijadikan sebagai alat atau metode dalam berdakwah, di mana seni itu sendiri tidak terlepas dari syariat Islam. Seni dan budaya yang menyentuh cipta, karsa, dan rasa manusia akan menjadi sarana efektif dalam penyelesaian masalah atau problem solving. Adapun norma dan nilai yang harus dipegang teguh dalam menjalankan aktivitas seni dan budaya. Tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan atau fasad, bahaya atau darar, kedurhakaan atau isyan, dan menjauhkan diri dari Allah atau bait anillah. Sedangkan seni budaya sebagai media dakwah dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu secara lisan, tulisan, lukisan atau fotografi, audiovisual atau multimedia, dan akhlak atau perilaku yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.